Jadi kebetulan sekarang saya menggunakan powernya untuk di bagian kit drivernya saya menggunakan Bostrap. Jadi penampilan sebuah power Pak Bos kita yang berada di daerah Bangka seperti ini untuk di bagian dalamnya. Kemarin ada kawan-kawan yang minta dispilkan, Bang, tolong dong disepilkan tempat komponennya. Nah, ini tempat komponen saya. Sekarang kita tanya Bang Andi, ini proses apa Bang Andi? Ini proses pembuatan kaki tempat elko. Oh, kaki tempat elko. Jadi gimana Bang Andi, neboknya lembut enggak? Mantap, jos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat di mana saja berada tanpa terkecuali buat sahabat-sahabat Ismail Dadang ataupun sahabat-sahabat IDS jalan-jalan. Jadi buat sahabat-sahabat maupun yang di Facebook maupun di YouTube ataupun yang di TikTok. Jadi hari ini saya lagi mengerjakan sebuah power pesanan dari Pak Bos kita. Kebetulan powernya sudah selesai. Jadi di sini untuk pemesan sebuah power ini dari daerah Batu Ampar, Dusun Sungai Gusung, Desa Rias Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi ini power akan dikirim ke Bangka Belitung, tepatnya di daerah Toboli, Kabupaten Bangka Selatan. Atas nama Bapak, belum ada namanya di sini. Ya, namanya belum dikirim atas nama penerimanya. Ya, nanti kita konfirmasi lagi. Yang jelas power ini akan dikirim ke daerah Bangka atau Bangka Selatan. Jadi power ini menggunakan box N9000. Jadi power ini akan dikirim, nanti akan direview lagi dengan crossover karena Pak Bos kita pesan langsung dengan crossovernya. Jadi untuk mereview sebuah power ini saya bertahap, tidak sekaligus, ya biasalah yang namanya main konten. Jadi untuk kapasitas sebuah power ini yaitu menggunakan 16 buah elko untuk di bagian power supply-nya atau di bagian PSU-nya yaitu 8 set. Terus untuk di bagian power ini saya menggunakan untuk di bagian kit drivernya itu menggunakan Boster. Jadi kenapa saya harus memilih Boster untuk sekarang? Karena untuk suara bassnya itu sangat dapat sekali. Tapi kalau sahabat-sahabat untuk karakter middlean untuk menggunakan Boster ini saya rasa terlalu ngelow. Jadi kalau buat sahabat-sahabat untuk karakter middlean ada baiknya sahabat-sahabat menggunakan SOCL 506 ataupun 504 kalau mau main di kelas AB. Jadi kebetulan sekarang saya menggunakan powernya untuk di bagian kit drivernya saya menggunakan Bostrap. Jadi penampilan sebuah power Pak Bos kita yang berada di daerah Bangka seperti ini untuk di bagian dalamnya. Jadi voltasenya ini 62 volt. Jadi cukup lumayan. Jadi untuk hari ini pembuatan video terkendala hujan, cuaca lagi kurang bersahabat. Nanti power ini akan dikirim ke Bangka kalau memang sudah 100% kelar. Ini hanya sebatas uji coba dulu. Jadi Pak Bos kita minta dibuatkan videonya. Bang, tolong dibuatkan videonya. Jadi insya Allah kita buatkan videonya. Ya, jadi untuk power ini kenapa harus saya cepatkan? Karena Pak Bos kita mau makai di tanggal 15 bulan 12. Kebetulan sekarang tanggal 19. Jadi saya usahakan secepat mungkin. Nanti kalau bisa mudah-mudahan tepat waktu sampai ke Bangka. Karena perjalanan biasanya membutuhkan waktu kurang lebih 2 minggu. Jadi nanti hari Senin, kebetulan sekarang tanggal 12, jadi akan kita kirim sebuah power ini. Tergantung rekomendasi dari Pak Bos kita. Yang jelas kita review dulu karena powernya ini baru selesai. Nanti kita tes dengan crossovernya. Tapi bukan untuk video yang ini, untuk video yang berikutnya. Biasa konten kreator kan seperti itu, bertahap. Jadi kebetulan di sini lagi ditemani dengan Bang Andi kita lagi memasang elko juga. Karena lagi mengerjakan sebuah power menggunakan box kayu yaitu CA20. Nah, ini pesanan Pak Bos kita yang berada di Sintang. Tapi untuk boxnya ini Pak Bos kita sendiri yang bikin. Ya juga pernah saya review kemarin. Jadi box ini juga udah pernah saya review. Jadi hari ini penggarapannya pemasangan untuk perlengkapan di bagian box yang digarap langsung oleh Bang Andi kita tuh. Nah, itu Bang Andi kita. Oke, jadi sebuah power Pak Bos kita yang berada di daerah Bangka sekarang sudah selesai. Jadi sekarang saya ingin coba tes suaranya. Mudah-mudahan suaranya bagus. Jadi terkendala oleh cuaca.
untuk pembuatan video cuaca kurang bersahabat. Karena kalau pas lagi turun hujan, saya buatkan videonya itu nyaris tidak kedengaran suara saya ngomong. Jadi sekarang ini masih dalam posisi gerimis, dan air di bawah tempat saya kerja ini kurang lebih 2 jari lagi udah hampir hacap di bagian bawah. Jadi kalau sahabat-sahabat perhatikan, untuk di bagian bawah ini udah basah nih, udah basah semua. Oke, jadi di sini untuk di bagian, jadi untuk daerah Pontianak sekarang lagi musim hujan, karena memang sudah masuk musim hujan, karena sudah bulan 11 mau bulan 12. Jadi mudah-mudahan di tempat sahabat-sahabat yang kemarin belum turun hujan, maupun sahabat-sahabat kita yang berada di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, mudah-mudahan sekarang udah turun hujan, biar semuanya mendapat berkah dari turunnya hujan. Mungkin dari petani, mungkin dari yang susah untuk mendapatkan air. Jadi sekarang udah musim hujan. Mudah-mudahan sahabat-sahabat kita dimanapun tanpa terkecuali yang kemarin terkena musibah kemarau panjang, mudah-mudahan sekarang sudah diguyur hujan supaya membawa berkah untuk sahabat-sahabat kita semua. Amin. Oke, jadi power ini sudah boleh dikatakan 90%. Nanti tinggal kita finishing. Jadi saya lihatkan lagi untuk spek di bagian dalamnya seperti ini. Untuk spek di bagian dalam. Dan di sampingnya tidak kalah juga ada si orange juga itu. Tapi yang bel upan ini, itu yang bel upan. Nah, itu power bel upan. Kalau ini power perindapan. Ya, power rakitan. Jadi tergantung dari selera, mau menggunakan power rakitan atau menggunakan power bel upan, itu tergantung dari sahabat-sahabat semua. Oke, sekarang saya coba tes mumpung maghrib belum tiba. Sekarang udah jam 16.54, hampir jam 5. Sekarang saya coba menggunakan lagu-lagu dangdut. Ya, jadi pas mau tes Bluetoothnya mati. Jadi sekarang saya coba tes. Jadi ini saya buat 2 karakter. Sebelahnya untuk karakter bass, sebelahnya ada bassnya, ada treble-nya, maksudnya ada tweeternya. Jadi sekarang saya coba cek sound untuk power Pak Bos kita sebelum kita review yang berikutnya bersama tune control, yaitu crossover CKJ 4Y. Oke, saya angkat yang ada tweeternya dulu. Ya, risiko pengetesan dalam rumah kalau memang kita membesarkan untuk di bagian suara bass, yaitu suara tambahan, suara panci, suara seng, suara kaca, campur baur di sini. Oke, jadi di sini untuk sebuah power ini untuk suara sudah normal. Kalau untuk di bagian yang build upan ini tahap pengetesan. Jadi pengetesan sebuah power seperti ini atau penyakit seperti power ini memakan waktu cukup lumayan lama, karena udah beberapa lama ini saya tes. Kadang-kadang normal, kadang-kadang kembali lagi masalahnya, kadang-kadang normal, kadang-kadang masalahnya kembali lagi. Jadi masih dalam pengetesan. Jadi permasalahan sebuah power build upan ini, yang sebelahnya ini suka klip.
yang sebelahnya normal dengan volume frekuensi yang sama, dengan lagu yang sama, dengan beban yang sama, itu sebelahnya mudah klip, sementara yang sebelahnya itu aman-aman aja. Nah, inilah yang sering dijumpai untuk power build-upan seperti ini. Karena kasus seperti ini sangat sering saya dapati. Saya tidak tahu penyebabnya dari mana. Kemungkinan pengalaman sahabat-sahabat di luar sana ada pengalaman tentang sebuah power, kenapa power build-upan, tapi tidak semuanya. Tapi sering saya dapat itu klip sebelah. Jadi kalau kita angkat volumenya sekitar jam 12, dua-duanya, jadi yang satunya lampu klipnya udah mulai main, tapi yang satunya anteng-anteng aja. Jadi ini masih di tes untuk di bagian stepernya, karena permasalahan yang pernah saya alami untuk permasalahan klip sebelah itu ialah berada di bagian stepernya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke power rakitan. Jadi power rakitan ini sudah dilengkapi dengan protect speaker, juga sudah dilengkapi dengan protect atau stopstatnya untuk menghambat supaya tidak jiklek di saat dihidupkan start awal. Jadi kalau terapo menggunakan terapo 40 ampere pasaran dengan voltase 62. Jadi kalau sudah dipasang ke PSU, ini untuk di bagian tegangan DC-nya, kalau tegangannya normal itu bisa menjadi 80 volt, kurang lebih 80 volt. Karena sekarang untuk voltase di tempat saya hanya 212 volt untuk voltase di tempat saya. Ya, jadi ini kemarin ada kawan-kawan yang minta disepilkan, Bang, tolong dong disepilkan tempat komponennya. Nah, ini tempat komponen saya. Ini tempat komponen, menaruh komponen jadi pas di hadapan. Jadi kalau untuk di atas ini untuk penyejuk ruangan aja. Nah, yang di atas. Kalau yang di bawah ya ada Bang Andi, ada saya. Nah, itu voltasenya cuman 211 turun 210 tuh, turun naik. Jadi kalau yang ini khusus tempat sekrup. Jadi tempat sekrup, di sini tempat R, ini tempat R, ini tempat elko, dan ini tempat aksesoris. Jadi aksesoris power. Jadi kalau aksesoris power itu seperti ini. Nah, ini. Jadi seperti ini di tempat ruang pekerjaan. Kalau yang di samping kiri kanan itu berantakan, jangan disepil lah. Jadi nggak usah disepil karena terlalu banyak barang-barang. Oke, jadi untuk sebuah power Pak Bos kita yang berada di daerah Bangka Selatan, kalau tidak salah tadi, seperti ini. Nanti akan kita buatkan videonya karena sekarang tanggal 19. Mudah-mudahan nanti kita kirim untuk pengirimannya. Jadi kalau masalah videonya ini diuploadnya kapan-kapan ya saya tidak tahu, karena semuanya minta dibuatkan video. Nanti kita buatkan video untuk Pak Bos setelah ini. Jadi setelah ini nanti saya akan buatkan video untuk Pak Bos kita kalau tidak salah di Kalimantan Tengah, yaitu power dengan crossover juga. Itu belum sempat dibuatkan videonya udah dibuat, cuman kadang-kadang pengeditannya. Ya kadang-kadang pas mau ngedit ada tamu, pas mau ngedit ada itu ini, ya itulah hambatan-hambatan untuk sebagai konten kreator untuk dalam membuat video-video. Karena kalau pas ada tamu kita mengedit video kan tidak enak. Jadi bayangannya gampang. Kalau sahabat-sahabat datang terus saya tidak mempedulikan sahabat-sahabat saya, hanya fokus ke mengedit video, ya kemungkinan sahabat-sahabat tidak enak juga. Jadi seperti itulah gambaran sehingga saya tidak enak untuk mengedit atau membalas WA atau mengangkat video-video atau mengangkat teleponan kalau pas lagi ada tamu, karena saya orangnya sangat menghargai tamu yang datang. Jadi seperti itu buat sahabat-sahabat. Oke, sekarang kita tanya Bang Andi. Ini proses apa Bang Andi? Ini proses pembuatan kaki tempat elko. Oh, kaki tempat elko. Jadi gimana Bang Andi? Neboknya lembut enggak? Mantap, jos. Oh, mantap jos ya. Hati-hati Bang Andi. Kalau sempat papan ini pecah Bang Andi, letih kita bakal Bang Andi. Ya, kena komplain gitu. Masalahnya ini bersambung Bang Andi. Jadi hati-hati buatan Pak Bos. Masalahnya ini barangnya rapi, udah diamplas. Jadi kalau sempat pecah Bang Andi, aduh, kena komplain kita. Oke, jadi sekarang kita lanjut lagi, kita putar lagunya untuk pengetesan suara.
hasil suaranya seperti itu untuk power Pak Bos kita yang di daerah Bangka Selatan, tepatnya di Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung. Jadi sedikit pengumuman buat sahabat-sahabat yang mau pesan power, yang mau digunakan malam tahun baru. Kalau untuk di luar provinsi Kalimantan Barat itu saya rasa sudah tidak ngejar waktu, karena untuk perjalanan itu membutuhkan waktu paling cepat 2 minggu atau 3 minggu, belum lagi proses pengerjaannya. Jadi buat sahabat-sahabat yang mau pesan power khususnya di luar provinsi Kalimantan Barat, tapi kalau untuk di dalam Kalimantan Barat karena bisa lewat darat 1 hari aja udah sampai, itu masih boleh, oke. Tapi kalau untuk di daerah provinsi luar, contohnya di macam Sulawesi, macam yang lain-lain, itu kalau mau dipakai di malam tahun baru kemungkinan udah tidak terkejar waktu, karena di dalam itu sangat banyak sekali barang teman-teman yang belum saya kirim tapi sudah siap kirim. Karena kenapa? Semuanya saya kirim mau sekaligus biar sekali jalan, jadi pihak Indah Kargo tinggal jemput datang ke rumah atau saya antarkan. Itu sangat cepat sekali daripada saya kirim satu persatu. Jadi seperti itu pengumuman dari saya buat sahabat-sahabat. Barangkali ada yang minat buatan saya mau pesan tapi mau digunakan malam tahun baru, kemungkinan sudah tidak terkejar waktu, karena proses seperti ini memakan waktu kurang lebih 1 minggu untuk proses seperti ini. Yang lama itu bukan perakitannya, yang lama itu pengelotannya. Jadi kalau pengetesannya itu tidak lama, 1 hari 2 jam atau 1 jam kelar pengetesannya. Tapi di saat kita running atau mengelot sebuah power ini, di saat kita load ada aja masalah-masalah yang ditimbulkan, maka kita bongkar lagi, bahkan bisa memakan waktu sampai lebih dari 1 minggu. Karena kalau barang belum normal kita kirim, alhasilnya nanti bermasalah di tempat Pak Bos kita yang menerima. Sedangkan kita sudah hati-hati, udah waspada, udah benar-benar diperhatikan, itu masih ada aja permasalahan di saat tiba ke tempat Pak Bos kita. Bermasalah inilah, masalah itulah yang ditimbulkan dari perjalanan. Malum ini perjalanan dari kapal ke kapal atau dari truk naik truk. Jadi apalagi seperti Pak Bos kita untuk di daerah Bangka ini atau Kepulauan Bangka ini, saya belum tahu perjalanan bagaimana karena saya belum pernah sampai ke daerah Pulau Bangka atau Kepulauan Bangka. Jadi seperti apa ya, saya berusaha semaksimal mungkin aja. Biasanya kalau pengetesan saya untuk di bagian power ini sebelum dikirim ya seperti dulu, ini akan saya angkat empaskan, jadi seperti itu. Tapi kalau sampai di tempat tujuan menimbulkan masalah, berarti memang sudah nasib. Jadi seperti itu. Jadi cuaca di luar turun hujan lebat lagi. Jadi sebelum saya akhiri, kebetulan di sini masih ada sedikit kopi, kita ngopi dulu lah. Oke, jadi di sini buat Pak Bos yang berada di Kepulauan Bangka, karena saya mau sebutkan namanya, di sini belum ada dikirim nama. Di sini ada namanya Batu Ampar, Dusun Sungai Gusung, RT 03 RW 05, tetangga depan rumah Cat Ungu. Aduh, mantap, Cat Ungu. Desa Rias Toboli, Kabupaten Bangka Selatan, Provinsi Kepulauan Bangka. ID 33783 atau kode posnya. Oke, buat Pak Bos, seperti inilah power Pak Bos yang sudah saya buat. Mudah-mudahan Pak Bos puas dengan hasilnya setelah sampai di tangan Pak Bos nanti. Karena cuaca turun hujan lagi, saya cukupkan sampai di sini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.